Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 offering A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami tentang penentuan kalor dalam suatu reaksi kimia. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyul Fahri dengan NIM 240326089695 dan rekan Saya Tria Dewi Datu Salama dengan NIM 240332906204. Saya Adinda Fatimah Mahasri dengan NIM 240326000201. Nah, pada penentuan kalor ini, kalor itu adalah perpindahan energi termal antara dua benda yang memiliki perbedaan suhu. Dan pada percobaan ini kita melaksanakan yaitu kalor netralisasi. Kalor netralisasi yaitu kalor yang dilepaskan ketika 1 mol dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Terdapat 4 percobaan yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah menentukan tetapan kalorimeter. Yang kedua adalah menentukan kalor netralisasi HCl dan NaOH. Yang ketiga adalah menentukan kalor netralisasi HCl dan NH4OH. Dan yang keempat adalah menentukan kalor netralisasi CH3COOH dan NaOH. Alat yang diperlukan ada pipet, Erlenmeyer, kasa, kaki 3, spiritus, batang pengaduk, gelas ukur, aquades, kalorimeter, dan termometer. Bandingkan kedua kalorimeter pada suhu kamar selama 1 menit dengan ketelitian 0,1 derajat Celcius. Dimasukkan 50 ml air dalam Erlenmeyer. Lalu panaskan hingga kenaikan suhu 15-20 derajat Celcius. Catat data yang diperoleh. Sambil menunggu mendidih, timbanglah kalorimeter. Ambil 50 ml air dan dimasukkan ke dalam kalorimeter, kemudian timbang dan catat data yang diperoleh. Diukur suhu air dingin dalam kalorimeter dan air panas di meja setiap menit selama 5 menit. Catat data yang diperoleh. Di menit ke-6, tuang air panas ke air dingin kalorimeter, tutup dan aduk. Diukur suhu pada menit ke-7, 8, 9, 10, dan 11, air tetap diaduk. Catat data yang diperoleh. Setelah semua data diperoleh, ditimbang kembali kalorimeter beserta isinya. Dari hasil percobaan tersebut, kita peroleh data sebagai berikut. Dari data tersebut, kita dapat menentukan tetapan kalorimeter. Berikut adalah grafik dari data yang kita peroleh. Kita tentukan perubahan suhu air panas dan air dingin, di mana delta T1 adalah perubahan air panas dan delta T2 adalah perubahan suhu air dingin. Di mana delta T1 dihitung dengan cara suhu menit ke-1 dikurangi suhu setelah menit ke-6 atau pada menit ke-7, yaitu dihasilkan 12 derajat Celcius. Kemudian kita konversi satuan itu ke Kelvin, yaitu dengan hasil 12 Kelvin. Setelah itu kita hitung perubahan suhu air dingin dengan cara suhu setelah menit ke-6 atau pada menit ke-7 kita kurangi suhu menit ke-1. Dihasilkan 5 derajat Celcius. Setelah itu kita konversi ke Kelvin, dihasilkan 5 Kelvin. Selanjutnya kita tentukan Q1, yaitu kalor yang dilepaskan oleh air panas. Dengan rumus massa air panas kita kalikan tetapan air, kita kalikan delta T1. Massa air panas kita tahu adalah 36 gram, tetapan air adalah 4,2 Joule per gram kali Kelvin, dan delta T1 adalah 12 Kelvin. Dihasilkan 1814,4 Joule. Q2 adalah kalor yang diserap air dingin. Kita hitung juga dengan rumus yang sama, massa air dingin kita kalikan tetapan air, kita kalikan delta T2, kita tahu bahwa massa air dingin adalah 52 gram, terus tetapan air adalah 4,2 Joule per gram kali Kelvin, dan delta T2 adalah 5 Kelvin. Kita hasilkan
1092 Joule. Dari data tersebut, kita dapat menentukan tetapan kalorimeter dengan rumus Q-kalori dibagi delta T2. Q-kalori adalah Q1 dikurangi Q2. Kita hasilkan yaitu 722,4 Joule. Kita bagi T2 yaitu 5 Kelvin, dihasilkan 144,48 Joule per Kelvin. Jadi, dari hasil percobaan tersebut, kita hasilkan tetapan kalorimeter 144,48 Joule per Kelvin. Dimasukkan 25 mili HCl2M ke dalam kalorimeter. Diukur suhu HCl tiap menit selama 5 menit. Catat data yang diperoleh. Diambil 25 mili NaOH 2,05 m dalam Erlenmeyer. Pada menit ke-6, masukkan NaOH ke dalam HCl, tutup dan aduk. Ukur suhu setiap menitnya pada menit ke-7 hingga 11. Catat data yang diperoleh. Berikut adalah data yang kita peroleh dari penentuan kalorinetralisasi larutan HCl dan larutan NaOH. Dari data tersebut, kita dapat menghitung kalorinetralisasi HCl dan NaOH. Berikut adalah grafik dari percobaan tersebut. Diketahui bahwa kerapatan larutan adalah 1,03 gram per mili. Dari hal tersebut, kita cari masanya dengan rumus kerapatan larutan, kita kalikan volume larutan dengan hasil 41,2 gram. Kemudian kalori jenis larutan 3,96 Joule per gram kali Kelvin, dan lalu tetapan kalorimeter yang kita hasilkan pada percobaan pertama 144,48 Joule per Kelvin. Kemudian kita hitung T1, kita konversikan ke Kelvin, dan T2 kita konversikan ke Kelvin juga, dengan hasil T1 yaitu suhu larutan HCl 303 Kelvin, dan T2 adalah suhu campuran HCl dan NaOH yaitu 308 Kelvin. Kita hitung delta T yaitu T2 dikurangi T1, 308 Kelvin dikurangi 303 Kelvin, kita hasilkan 5 Kelvin, dan tetapan kalorimeternya adalah 144,48 Kelvin. Kita hitung delta H-nya dengan Q larutan, kita tambahkan Q kalorimeter dengan rumus massa larutan, kita kalikan kapasitas atau C larutan, kita kalikan delta T, kemudian tetapan kalorimeter kita kalikan delta T. Kita tahu massa larutan dari perhitungan adalah 41,2 gram, kemudian kalori jenis larutan adalah 3,96 Joule per gram kali Kelvin, dan delta T-nya adalah 5 Kelvin. Kita tahu tadi dari hasil percobaan pertama, yaitu tetapan kalorimeternya 144,48 Joule per Kelvin, kita kalikan delta T-nya 5 Kelvin, kita jumlahkan, hasilnya adalah 1538,07 Joule. Di sini kenapa negatif? Karena terdapat perubahan suhu saat penambahan campuran. Ini menandakan adanya pelepasan kalor. Oleh sebab itu, kita hasilkan hasil negatif. Setelah itu, kita hitung kalorinetralisasi per mol airnya. Dengan rumus, kita tahu bahwa mol air adalah 2,89 mol. Kita masukkan negatif delta H
yaitu dari hasil ini kita bagikan mol air, jadi kita dapat tetapan netralisasi larutan HCl dan NaOH adalah negatif 532,204 Joule per mol. Diambil HCl 25 ml dan diletakkan pada kalorimeter dan diukur suhu setiap menitnya selama 5 menit. Catat data yang diperoleh. Diambil 25 ml NH4OH dalam Erlenmeyer. Pada menit ke-6, masukkan NH4OH pada kalorimeter. Hitung setiap menitnya pada menit ke-7 hingga menit ke-11. Catat data yang diperoleh. Jangan lupa untuk selalu diaduk hingga menit ke-11. Berikut data penentuan kalor netralisasi larutan HCl dan larutan NH4OH. Baik, dari data tersebut kita tentukan kalor netralisasi HCl dan NH4OH. Berikut adalah grafik yang kita peroleh dan kita ketahui dari percobaan ini T1-nya kita konversikan ke Kelvin, begitupun dengan T2-nya, di mana T1 300 Kelvin, T2 303 Kelvin, di mana T1 itu adalah suhu larutan HCl, T2 adalah suhu campuran antara HCl dan NH4OH. Kemudian delta T-nya adalah 3 Kelvin. Dan kita ketahui juga bahwa tetapan kalorimeter adalah 144,48 Joule per Kelvin dan massa jenis pada percobaan ini adalah 3,96 Joule per gram kali Kelvin. Mula-mula kita cari dulu massa larutan. Kita ketahui juga bahwa tetapan larutan itu adalah 1,105 gram per mili, sehingga kita dapat mencari massa larutan dengan cara ketetapan larutan tersebut kita kalikan dengan volume larutan, dihasilkan 44,2 gram. Kita cari kalor netralisasinya sama Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter, yaitu massa larutan kita kalikan C larutan, kita kalikan delta T, ditambah C kalori, kita kalikan delta T. Dihasilkan 1247,496 Joule. Kemudian kita permolkan untuk menentukan kalor netralisasi HCl dan NH4OH, yaitu dihasilkan negatif 431,659 Joule per mol. Jadi pada percobaan penentuan kalor netralisasi HCl dan larutan NH4OH dihasilkan negatif 431,659 Joule per mol. Diambil 25 ml larutan CH3COH2N dan diletakkan pada kalorimeter, diukur suhu CH3COH2N tiap menitnya selama 5 menit. Catat data yang diperoleh. Diambil 25 ml larutan NaOH 2,05 m dan diletakkan pada Erlenmeyer. Di menit ke-6, masukkan NaOH ke dalam CH3COH, ukur suhu tiap menitnya pada menit ke-7 hingga menit ke-11. Catat data yang diperoleh. Jangan lupa untuk selalu mengaduk larutan hingga semua data diperoleh. Dari percobaan tersebut, kita peroleh data sebagai berikut. Kemudian kita hitung kalor netralisasi CH3COOH dan larutan NaOH. Berikut adalah grafik yang kita peroleh. Ya, kita ketahui bahwa T1 itu adalah 26 derajat Celcius, kita konversi satuannya ke Kelvin, hasilnya 299 Kelvin. Dan D2 itu adalah suhu campuran CH3COOH dan NaOH. Kita tahu itu adalah 29 derajat Celcius. Kita konversikan ke Kelvin, yaitu 302 Kelvin. Kemudian delta T-nya adalah 3 Kelvin. Kita ketahui juga bahwa tetapan kalorimeter kita hasilkan pada
perhitungan pertama atau percobaan pertama, yaitu 144,48 Joule per Kelvin, dan ini adalah massa jenis larutan 4,02 Joule per gram kali Kelvin. Dan kita ketahui juga bahwa untuk kerapatan larutan adalah 1,098 gram per mili, sehingga kita bisa mencari massa larutan dengan rumus kerapan larutan kita kalikan ke volume dengan hasil 43,92 gram. Kemudian kita hitung Q kalorimeter, Q larutan, kita tambah Q kalorimeter, di mana Q larutan ini rumusnya dalam massa larutan, kita kalikan C larutan, kita kalikan delta T, Q larutan itu adalah Q kalorimeter, kita kalikan delta T, kita hitung dan kita jumlahkan, hasilnya adalah 1252,075 Joule. Kemudian kita hitung per mol airnya, dihasilkan negatif 433,243 Joule per mol. Jadi penentuan kalor netralisasi CH3COOH dan larutan NaOH sebesar negatif 433,243 Joule per mol. Sekian video yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.